Pasti punya loh. Yang namanya mendidik setiap orang itu berbeda-beda caranya. Gimana? Disiplin waktu. Disiplin waktu salah satunya ya. Terus apa lagi? Taat beribadah. Taat beribadah, oke. Itu ya. Terus bisa menyekolahkan sampai jenjang yang lebih tinggi. Berarti wong tua kudu demi anak prioritas kowe kerja keras. Aja kosi bar panen oleh jutanan eman-eman dong biayanya bocah. Ada yang kayak gitu kan? Akhirnya anaknya putus sekolah kan? Gombong tuh banyak yang putus sekolah. Ketika saya tanya orang tua ini kayak gitu, tapi jeblen ini udah panen. Panen kok jadi emang panen. Ada ngobrol-ngobrolnya bocah jalannya mondok ke sekolah kurang buta. Kalian kayak gitu loh. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana? Ini. Oke, kelompok 2 mengajarkan kejujuran, karena kejujuran adalah kualitas anak yang benar. Oke, bisa mungkin dijelaskan lebih lagi? Kalau Ya, jujur, kalau jujur udah pasti benar, tapi kalau pintar belum tentu benar. Jadi istilahnya luwih mending mendidik wong jujur daripada mendidik wong pintar. Nggih, mboten? Karena kalau dia sudah jujur dengan keuletannya, insyaallah uripe berkah. Nggih. Jangan sampai jenengan punya harapan nyekolahna bocah men dadi sugih. Mau dadine sugih temenan tapi ora berkah. Kalau pintar kan bisa pintar pintar macam pintar ya gitu. Tapi kalau benar kan jujur gitu, belum tentu jujur ya. Akhirnya sugih karena culas, lecek nggih mboten. Akhirnya setibane akhirnya pada korupsi. Nggih mboten. Benar ya? Kalau benar jujur kan insyaallah sekarang jalannya cari yang kayak gitu, Bu. Oke, sip kelompok 2. Terus kelompok 3. Kelompok 3 mana Ki? Bawah ya, bawah Ini? Oke, kelompok 3 dikasih pencerahan, dikasih makanan yang bergizi dan diberi pelajaran yang jujur dan baik. Silakan jelaskan. Silakan. Untuk beri benar ya? Sairah ya? Silakan dijelaskan untuk kelompok 3. Di sini kan Niko pakai pintar. Ya, terus yang apa? Dipanggil sama kelompoknya. Kena stunting. Terus jujur sama stunting. Ada lagi tambahannya? Kelompok 3 diberi makanan yang bergizi dan pelajaran yang yang jujur dan baik. Oke, dikasih pelajaran yang jujur dan baik berarti beri masukan teman-teman ngerti. Terus kelompok 4 ya. Kelompok 4 di sini upayakan makan dan makanan yang sehat seperti tanaman dikasih pupuk supaya buahnya banyak dan bagus. Itu kelompok 4. Kamu jelas nak? Seperti ibarat nih pohon nih kok kemarin dipupuk dikasih makan sing sehat gitu. Subur. Berarti men pupuknya kue apa? Jangan dengan pupuk apa gua anaknya men anaknya kue bagus ya. Kelompok itu kan kelompok kan berarti mengibaratkan pupuk. Nah berarti kan kalau kita pikirkan pupuknya itu adalah apa yang diberikan ke anak biar nanti dengan pupuk tumbuh buah yang lebat, berarti dia akan berhasil ya. Nah mungkin nopo niku sing kula sepaten upaya Ini nomor 1 makanan yang sehat gizi, terus makanan yang bersih lah, makanan yang bersih terus baik. Ini tadi diskusi ya dari kelompok 1, 2, 3, 4 sebenarnya saling melengkapi ya, saling melengkapi bener ya. Jadi kita tepuk tangan dulu ya untuk ya. Mungkin di sini saya mau menambahkan ya. Jadi yang
Tapi ya, emang poin terpenting, kalau anak mau berhasil, otomatis dia secara fisik harus sehat nih betul. Otomatis kalau sehat berarti harusnya diapain dulu? Secara gizi harus terpenuhi, betul. Agar buat saya lana-lananan keprimen harap sinau. Kau bukan sagap bisa mesti terus emaknya orang sang itu keprimen. Akhirnya kan daya tangkapnya kurang. Guru dan jelasnya kayak gini, karena dia udah sakit-sakitan, gak kurang gizi, kan akhirnya dia ngelentruk kelas ya pemenang terbagi daripada klien mencerahkan mana-mana. Nah itu pengelentuk ke jagung toknya badan. Jadi poin pertama memang benar, kita harus kalau memang anak mau pintar, pertama kita harus memperhatikan gizi anak, ya badan. Setelah itu poin berikutnya yang tadi Jenderal sampaikan, dididik dengan baik. Nah poin mendidik dengan baik tiap keluarga pasti berbeda. Tapi kalau sebagai muslim, satu, jangan sampai anak tidak diajarkan tentang sholat. Terus otomatis dia ngaji, ini badan. Ajar kosi dari muslim orang pintar ngaji, ini badan. Itu salah satu cara mendidik. Terus tadi kelompok 2, jujur, ajarkan anak kejujuran biar nanti kalau dia dewasa, dia jadi orang sih lempeng. Ajar kosi sekarang kan jangan lihat ya, duit tapi hasil korupsi. Korupsi efek dari apa? Tidak jujur ya. Jadi kelompok 2 benar seperti itu. Kelompok 3 jadi kan selain makanan bergizi juga dikasih pencerahan. Berarti otomatis kita kalau mau ngasih pencerahan ke anak, kita ngobrol badan. Nah saya kan dari kadang mau sering ngobrol kalau bocah apa kok gak jadi tok buatan deh diajak ngobrol anggar bocah lanang ngobrolnya caranya beda ngemari bocah wadon gitu badan. Anggar sarana mungkin kalau masih kecil diajak cara ngomongnya dengan dipeluk nggak masalah, tapi segede ini dipeluk kurang buatan nih mama nih bos ya. Nah pasti beda ya, tapi pasti kan beda kan anak cara kita ngobrol sama anak laki-laki dengan anak perempuan, karena memang sudah seperti itulah yang Allah ciptakan ya, antara laki-laki dan perempuan berbeda. Mungkin kalau perempuan tinggal kita dudukkan, kalau ngomong setidaknya setara, pokoknya kita melihat anak loh kalau ngomong coba, iya kue udah berapa sih kue kalau ngomong HP apa kalau maksa ya mulai serangan lah jadinya ini. Nah itu namanya bukan pencerahan. Kalau pencerahan otomatis kita dudukkan anak, kita kasih ngomongnya pelan aja, dikasih gambaran kenapa sih kamu nggak boleh kayak gini, ada alasannya loh seperti ini. Nanti kan pasti kadang ada anak yang tipenya ngeyel, biarkan dia mengeluarkan pendapat aja langsung dipotong bocah dong ngeyel boy sampun karena ada memang tipe anak yang kritis, ya sudah berikan dia mengeluarkan pendapatnya. Nah itu pada saat itu kita sedang memberikan pencerahan ke anak. Kalau anak laki-laki gimana? Biasanya makin gede cukup tepuk saja, le aja le. Ya mama ngomong kayak baik, tapi kan bahasanya nggak kayak perempuan lemah lembut. Kita kalau ke yang anak laki otomatis biasanya yang lebih bisa masuk adalah ayahnya daripada lanang sih, daripada nanti. Cuma nggak bapak kan orang mungkin meluk. Tapi sebenarnya anak laki-laki ketika merasa dihargai, ketika cukup ditepuk pundaknya, bisa. Wis itu cukup, kali itu buat merasa nih. Pokoknya akan ditepuk itu tuh bagi anak laki-laki sebagai sebuah penghargaan dari orang tua. Daripada mungkin kalau ibu kan biasanya dipeluk, memang ada kalanya juga anak laki-laki merindukan dipeluk sama ibunya. Tapi ketika memberikan pencerahan itu bukan dengan dipeluk, tapi kita ajak ngobrol seperti halnya sebuah teman. Nah kadang kan bocah bareng wis dewasa malah wis senengnya bedal karo Pak Irik. Ini badan. Kalau wong tua malah jauh. Nah itu sebenarnya dimulainya dari bawah, dari cara mendidik seperti itu. Itu tadi yang kelompok 3 ya. Ini saya hanya bantu istilahnya pada memahami yang dimaksudkan kali jenengan. Kita sebenarnya kayak gitu, cuma ngomong ya pasti Nah yang keempat di sini upayakan makan yang sehat. Nah ini memang akhirnya jadi kesimpulan
mewujudkan harapan orang tua. Ya, sampai sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu pernah dengar nggak kata stunting? Sering ya? Gimana Bu? Sini Bu. TV. Di TV sekarang banyak ya iklan stunting ya. Terus posyandu, kader Bu. sekolahan, Kalau sekolahan juga sekarang sudah lagi mulai banyak ya membahas stunting. Oke. TK juga. Oh, berarti memang itu salah satu program pemerintah ya, stunting ya. Memang salah satu program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Makanya semua instansi bekerja sama, baik dari pendidikan, kesehatan maupun dari Kementerian Sosial. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan stunting itu apa sih? gagal tumbuh kembang, Terus kurang gizi. Sehingga kalau mungkin indikator pertama kita melihat anak itu stunting biasanya terlihat dari tinggi pendek. Jadi bahasa ini ya, di sini ya. Ya, ini nanti sesi berikutnya mau dilanjutkan sama Pak Muslihun ya. Yang ditempel di atas di buah berarti harapan ya. Yang di bawah usahanya jenengan, kan seperti itu. Nah, untuk menghasilkan buah yang segar, yang sehat, yang manis dan yang dengan mutu yang bagus, berarti harus ada usaha mulai dari akar. Sama halnya dengan anak. Kalau jenengan ingin anaknya menjadi ataupun mencapai cita-cita yang diharapkan sebagai orang tua, paling tidak harus sehat. Karena apa? Karena kalau anaknya tidak sehat, sakit-sakitan terus-menerus nanti akan mengakibatkan stunting. Stunting yang dinamakan dengan stunting tadi sudah dibahas. Stunting adalah Gagal tumbuh kembang. Gagal tumbuh kembang. Berarti kalau gagal tumbuh kembang, misalkan anak yang usianya sudah sama-sama 3 tahun, bisa apa biasanya kalau udah 3 tahun? 3 tahun bisa lari-lari, yang main bola, yang satunya belum ya, belum. Itu namanya gagal tumbuh kembang. Itu seperti itu. Kemudian yang namanya resiko stunting, ini risiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari kehidupan. Berarti resiko tinggi niku mulai dari hamil sampai usia 2 tahun. Mulai dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Ini yang resikonya sangat tinggi terjadi. Berarti mulai dengan hamil Bu sampai usia 2 tahun. Ngantuk Ibu? Boten. Kalau supaya lebih semangat lagi, mari kita berdiri. Adek, kita yel-yel bahasanya penyemangat ya. Kita ulangi lagi tadi yang tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Masih? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Katanya mana? Tadi tepuk apa sih? Tepuk semangat. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Makanan satu kali. Yo, ingat-ingat yo, ingat-ingat. Kesupen. Ini endingnya ini 10, endingnya. Seingatnya seperti apa? Silahkan. Seingatnya. 2, 3. Tepuk hebat. Suaranya mana? Hebat. Ulangi. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat. Sekarang diganti untuk lagu ataupun jadi selanjutnya. Dengan mungkin sudah familiar ataupun sudah sering dengar lagu Suka Hati. Kalau kau suka hati kita sehat. Ya, seperti itu ya. Siapa yang ingin anak kita sehat?
Siapa yang ingin anak sehat? Belum. Ini nanti kalau saya menyampaikan ingin anak sehat, jenengan berikan gizi terbaik. Anak sehat, berikan gizi terbaik. Ya, berikan gizi terbaik. Diulangi. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Seperti ini loh. Iya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Ajak aku ibu. Latihan. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes. 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 Sehat, berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes. 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 Barangkali punya di rumah, punya sanak saudara ataupun punya famili ataupun tetangga yang ada balita ataupun masih dalam kandungan, itu bisa diberitahukan bahwasanya yang namanya resiko stunting tinggi terjadi pada usia hamil sampai usia 2 tahun. Sama juga seperti tadi, nanti akan saya bagi kelompok, 4 kelompok. Kelompok ajeng mawon apa kantos? Ajeng mawon. Kelompok tunggal. Kelompok 1 nanti tugasnya penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok 1 pakai penyebab stunting pada ibu hamil. Yang kelompok 2 penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Paham ya? Kelompok 3 penyebab stunting pada usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kelompok yang 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Ibu hamil, kemudian balita sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 6 tahun. Kalau yang ini berarti kondisi rumah dan lingkungan. Waktunya 3 menit. Yang sudah silakan dijaga ke depan. Yo, amin ini 100. Kan hasil diskusi sudah terpampang di depan. Saya minta salah satu dari kelompok jenengan nanti membacakan. Kelompok 1 dulu, monggo. Dibacakan kelompok 1. Kurang mengkonsumsi makanan bergizi, cara memeriksakan kehamilan, kurang vitamin. Tadi soalnya bagaimana? Stunting Iya, ibu hamil. Lanjut kelompok 2. Karena itu ya, mulai dari usia 6 bulan. Iya, 6 bulan sampai 6 tahun ya. 6 Enggak, 6 bulan sampai 2 tahun. dengan kelompok 2 ya. Iya. Baru lahir sampai 6 bulan. Iya. Akibat stunting ya Bang ya. Kurang ASI, Ya. ibu kurang makan sayur dan buah, Hmm. tidak rutin memeriksakan ke bidan maupun ke dokter, Oke. kurang istirahat yang cukup. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 penyebab anak usia 6 bulan sampai 6 tahun.
kurang vitamin, sering sakit-sakitan, kurang makanan yang bergizi. Iya, oke, kelompok 4. Tapi ya senang golongan yang kotor. Iya, terus Anak tumbuh kurang normal. kurang normal. Terus apa? Mari kita berikan tepuk hebat untuk kita bersama. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ibu-ibu pada langsung itu contohnya kurang gizi. Tadi sudah ya dipaparkan panjang lebar. Kurang gizi, kemudian kurang ASI, kemudian apalagi tidak imunisasi, kan seperti itu. Terus penyakit berulang, jarang imunisasi, kemudian akhirnya apa? Sering penyakitan kan, sakit-sakitan, terus menerus akhirnya menjadikan stunting. Kemudian ada lagi penyebab tidak langsung, yaitu kurangnya stimulasi atau perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Lingkungannya kotor, BAB tidak di tempat yang baik dan benar, apalagi airnya nggak bersih ya. Nah di sini kalau BAB di mana? Sudah punya bersih semua? Alhamdulillah. Ya semoga saja nih, semoga saja tidak seperti yang lain-lain. Karena apa? Itu banyak yang masih menggunakan apa namanya? Takus nih. Sing carane lubang atasnya langsung kayu bambu itu sebetulnya apa kurang sehat karena yang namanya lalat nanti akan berterbangan hingga di makanan akhirnya pas jam 11. Stunting disebabkan oleh beberapa hal baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, kurang imunisasi, ataupun penyakit yang berulang-ulang. Penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi ataupun rangsangan. Atau dengan stimulasi rangsangan atau bocah itu dipacu, dipicu, butuh rangsangan sehingga yang ujung ya. Untuk rangsangan itu stimulasi. Nanti untuk pertemuan berikutnya jenengan akan diajarkan ataupun diberitahukan tentang stimulasi ataupun rangsangan kepada mulai dari hamil sampai usia 2 tahun bahkan 6 tahun. Selanjutnya ini penyebab tidak langsung tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itulah yang menjadi penyebab ataupun semacam hal yang menjadikan stunting. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi, umum kepada jenengan semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya silahkan jenengan diingat-ingat, kemudian di rumah baik ilmunya akan tidak berguna. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Monten-monten? Tidak ada. Berarti oleh-oleh untuk hari ini tentang stunting itu ada bermacam ragam ataupun bermacam-macam yang disampaikan oleh saya dan Mbak Iit. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.